Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifati arsy ini dengan keagungan, ya, kemudian dengan kemuliaan. Allah Ta'ala berfirman, Rabbul Arsyil Azim, ya, Tuhan arsy yang agung. Ini arsy disifati dengan keagungan, ya, Al Arsyil Azim, itu arsy yang besar. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Rabbul Arsyil Kirim, ya, Tuhan arsy yang mulia. Ini arsy disifati dengan keagungan besar, kemudian dengan kemuliaan. Kemudian wa qala ta'ala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, Dzul Arsyil Majid, ya, Allah mengatakan, ya, yang memiliki arsy yang mulia, ya, Al-Majid, ya, maknanya sama dengan Al-Kirim, ya, ala qiraatil jarri, ya, berdasarkan bacaan jarri, yaitu di kasrah pada huruf dalnya Al-Majid, ya, sehingga Al-Majid itu mensifati arsy, ya, Dzul Arsyil Majid, ya, yang memiliki arsy yang mulia. Ya, kalau nanti dibacanya Al-Majidu, nanti Al-Majidnya mensifati dunya. Jadi yang disifati Allah, Allah yang mulia. Tapi karena di kasrah, ya, ala qiraatil jarri, berdasarkan bacaan kasrah, maka Al-Majid ini menjadi sifat bagi Al-Arsy, bukan sifat bagi Allah. Ya, sehingga dari sini disimpulkan tadi bahwa sifat, ya, bagi Arsy tadi adalah keagungan, kemudian kemuliaan. Kemudian kita lanjutkan di sini, wa qaulu syekhi, dan perkataan Asy-Syaikh rahimahullah taala, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar menjadikanmu, ya, agar menjagamu di dunia dan akhirat. Ya, siapa dari kita yang enggak butuh penjagaan dari Allah? Semuanya membutuhkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, al muradu an yakuna waliyak, ya, itu yang dimaksud adalah agar Allah ini menjadi walimu, menjadi pelindungmu. Wa man kana Allahu waliyyan fid dunya wal akhirah kafahu syururahuma, ya, dan siapa saja yang Allah menjadi pelindungnya di dunia dan akhirat, maka Allah akan menjaganya, ya, dari keburukan-keburukan yang ada di dunia dan akhirat. Jadi namanya dunia, akhirat ini ada syururnya, ada keburukannya, ya. Di akhirat keburukannya apa? Masuk neraka, itu sudah bentuk keburukan. Nah, ini kalau Allah itu sudah jadi pelindung seseorang, maka Allah akan melindungi di dunia ataupun di akhirat, akan selamat, akan bahagia tadi ujungnya, yaitu bahagia di dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ni'mal maula wa ni'man nasir, ya, sebaik-baik penolong, ya, sebaik-baik penjaga dan sebaik-baik penolong. Wa huwa ta'ala waliyul mu'minin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penolong bagi orang-orang mukmin, waliyul mu'minin. Faman kana Allahu waliyyan fa huwa minal mu'minin, dan siapa saja yang Allah ini menjadi walinya, menjadi penolongnya, maka orang tersebut adalah termasuk orang-orang mukmin. Karena Allah ini enggak menjadi wali bagi orang-orang kafir. Allah hanya menjadi wali, menjadi pelindung bagi orang-orang mukmin saja. Wa qala Yusuf alaihissalam, berkata Yusuf alaihissalam, Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Rabbku, ya, wahai Allah di sini, ya, Engkau telah memberikan kepadamu sebagian dari kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wil ahadits, dan Engkau telah mengajariku sebagian dari ta'wil ahadits, yaitu takbir mimpi, ya, takbir mimpi, ya. Nabi Yusuf ini diberikan kemampuan untuk mentakwil mimpi, mentafsirkan mimpi atau mentakbir mimpi, ya, salah satu mukjizat beliau, ya. Kemudian kata Nabi Yusuf di sini, Fatiras samawati wal ardi, ya, wahai pencipta langit-langit dan bumi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau adalah waliku, yaitu engkau adalah penolongku di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman, ya, wafatkanlah aku, ya, dalam keadaan sebagai muslim, itu sebagai orang yang bertauhid, wal hikni bis salihin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam, ya, pada awal ayat tadi, ya, menyebutkan tentang kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf. Kemudian beliau juga menegaskan yang bahwasanya Allah adalah walinya, penolongnya di dunia dan akhirat. Kemudian setelah itu Nabi Yusuf meminta wafat dalam keadaan sebagai muslim dan minta digabungkan bersama orang-orang yang saleh.
Wa man tawallahu Allah taala aslaha lahu umurahu wa yassaraha lahu wa kafahu ma yahummu. Dan siapa yang Allah jaga, maka Allah akan memperbaiki urusan-urusannya dan akan mempermudahnya, ya, dan juga akan menjaganya dari sesuatu yang menyusahkannya. Ini kalau orang sudah dijaga oleh Allah, maka semuanya jadi mudah, dibantu urusan-urusannya, dipermudah urusan-urusannya, dan dijauhkan dari perkara-perkara yang menyusahkan. Allah Ta'ala berfirman, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa bil akhirah. Kami adalah pelindung kalian di dunia, di kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian waqala syekhi wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Kemudian Syekh mengatakan, ya, dan agar menjadikanmu diberkahi dimanapun kau berada. Al-makna an yaj'alallahu fika barakatan fi ayyi makanin kunta. Maknanya adalah agar Allah, ya, menjadikanmu, agar Allah menjadikan keberkahan pada dirimu di mana saja kau berada, di tempat manapun kau berada, agar tetap diberkahi. Jadi jalan ke depan, jalan ke belakang, ke samping, ya, tetap semuanya diberkahi. Kemanapun kaki melangkah, itu menjadi hamba yang diberkahi. Wa hada mimma asna bihi Isa alaihissalam ala rabbi. Dan ini adalah diantara perkara yang mana Nabi Isa alaihissalam yang memuji Rabbnya, ya, beliau mengatakan haifukal, di mana beliau mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah telah menjadikanku diberkahi dimanapun aku berada. Nabi Isa alaihissalam, ya, sudah Allah tetapkan, ya, diberkahi dimanapun beliau ada, diberkahi. Nah, ini tidak terbatas pada Nabi Isa atau tidak terbatas pada nabi-nabi yang lain, tapi seluruh kaum muslimin, ya, ini bisa mendapatkan ini, menjadi orang yang mubarak, diberkahi dimanapun dia berada. Nah, ini tadi yang didoakan oleh Syekh rahimahullah agar menjadikan pembacanya diberkahi dimanapun dia berada. Wahada yatadhammanu shalah, dan ini mencakup, ya, salahnya, kebaikan. Fal mu'minu shalihut taqiyyu yakunu mubarakan aina makan, ya, sehingga seorang mukmin yang saleh, ya, yang bertakwa, maka dia akan menjadi orang yang diberkahi dimanapun dia berada, ya, seorang mukmin yang saleh yang bertakwa, ya. Ini salah satu sebab, ya, jika seseorang ini bertakwa kepada Allah, maka akan menjadi sebab dia diberkahi dimanapun dia berada. Mubarakan ala ahli, dia diberkahi, ya, atas keluarganya. Mubarakan ala ashabihi, dia diberkahi, ya, di sekitar teman-temannya, ya. La yusma'u minhu illa al-qaulus sadid, ya, tidak terdengar dari dirinya kecuali ucapan yang baik. Ini orang mukmin yang bertakwa tadi. Wala yasulu minhu illa al-ihsanu, dan tidak terjadi pada dirinya kecuali perbuatan yang ihsan, perbuatan yang baik. Fatajiduhu laisa bitta'anin wala la'anin wala fahishin wala badi, ya, sehingga akan mendapatinya orang yang diberkahi ini bukan orang yang suka mencaci, bukan pula orang yang suka melaknat, bukan pula orang yang berbuat keji, ya, bukan pula orang yang berkata kotor, bal huwa karimul akhlak, ya, bahkan dia adalah orang yang akhlaknya mulia. Ini orang yang mukmin yang tadi diberkahi dimanapun dia berada. Berkumpul bersama keluarga menjadi pribadi yang menyenangkan, berkumpul bersama teman-temannya menjadi pribadi yang menyenangkan. Yang pokoknya dimanapun berada dia diberkahi, maka yang tampak pada dirinya adalah karimul akhlak, akhlak yang mulia, akhlak kepada Allah mulia, akhlak kepada sesama juga mulia. Ya, jangan dibatasi akhlak hanya sebatas pada akhlak kepada sesama, tapi akhlak yang tertinggi adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang bertakwa tadi adalah orang yang berakhlak, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga berakhlak kepada sesama, ya, bagaimana dia berinteraksi dengan sesama tadi, ya, bukan orang yang suka mencaci, bukan suka mencela, bukan juga orang yang suka berbuat keji, bukan pula orang yang suka berbuat atau berkata kotor. Kemudian li'anna ba'dhan nas yaqulu wa iyadu billah syara'an al-julasai, ya, karena sebagian manusia wa iyadu billah dia ini buruk kepada teman-teman duduknya. Sebagian orang
ya. Jadi di mana dia ketemu orang berkumpul pasti menyebalkan, ya. Intinya adalah buruk, ucapannya buruk. Mau duduk di mana saja, mau ke warung kopi nyakiti teman ngopinya, di majelis taklim nyakiti teman ngajinya, di rumah nyakiti keluarganya. Pokoknya di mana dia duduk, intinya apa? Membuat sesuatu yang gak enak bagi orang lain, ya. Syarran ala julasai, ada beliau menyebutkan di sini. Wa syarran ala ahlihi bisu'i a'malihi, buruk kepada keluarganya dengan jeleknya perbuatannya, wa qabihi aqwalihi, dan jeleknya tutur kata, ucapan-ucapannya buruk sehingga menyakiti orang-orang yang di sekitarnya. Nah, ini musibah. Nah, ketika seseorang tadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia menjadi pribadi yang diberkahi tadi, maka interaksinya dengan sesama itu akan menjadi interaksi yang tadi karimul akhlak, yang mulia, ya, akhlak mulia. Kemudian waqaul syekhi, berkata Syekh rahimahullah taala, wa yaj'alaka mimman idza utiya syakar wa idza tuliya sabar wa idza adnaba istaghfara, dan akan menjadikanmu termasuk orang yang apabila diberi dia bersyukur, dan apabila diberikan ujian, diberikan musibah dia bersabar, dan apabila berdosa dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anal insana yataqallabu fi hadhil hayati baina hadhil umuri ni'matin wa musibatin wa dzambin. Ya, karena seseorang ini, ya, di kehidupan ini itu bolak-balik antara perkara-perkara ini, ya, antara nikmat, musibah, dan dosa. Ini manusia. Ya, kita semua ini berbolak-balik antara kenikmatan, kemudian mendapat nikmat, ya, kadang dapat musibah, kadang juga terjatuh pada perbuatan dosa. Nah, orang yang bahagia tadi adalah orang yang ketika dapat nikmat dia bersyukur, kemudian dapat musibah dia bersabar, dan tatkala dia terjatuh pada perbuatan dosa dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bisa mengamalkan tiga hal ini, maka kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, ini konsep dasar kebahagiaan di sini, ya, syukur, sabar, dan istighfar atau taubat, ya. Artinya apa? Kalau kita tiga hal ini ditinggalkan, ya, nanti bukan jadi tadi alamat sa'adah, tapi alamat syaqawah, tanda kesengsaraan. Diberi nikmat dia kufur nikmat, sengsara. Diberi musibah dia nggak sabar, sengsara. Tadi terjatuh pada dosa dia nggak mau tobat juga, sengsara. Jadi intinya adalah ketika ketiga hal ini ada pada kita, maka kita bahagia. Kalau ketiganya nggak ada pada kita, berarti kita sengsara. Dan ini satu kepastian, konsep yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, ya. Harga mati istilahnya orang kita ini, konsep kebahagiaan harga mati, nggak bisa ditawar-tawar lagi, ya. Intinya harus syukur, kemudian sabar, dan istighfar. Nah, istighfar ini ya kita sangat-sangat butuh, ya. Dan jangan nunggu dosa dulu, ya, takutnya kita nggak sadar dosa juga, ya. Mungkin kalau dosa besar kita bisa menyadari, tapi kalau dosa kecil belum tentu kita menyadari. Makanya kita perbanyak istighfar tiap hari, tobat secara global gitu, ya. Kita mungkin untuk mendalam dosa kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, mungkin kita nggak mampu mengabsen dosa kita gitu, ya. Nah, kita tobat secara global saja tiap hari sebelum tidur, kita usahakan introspeksi diri, muhasabah, kemudian kita perbanyak istighfar, tobat secara global. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sudah jelas maksud terbebas dari dosa, tapi beliau ini tidak kurang dari 100 kali beristighfar tiap hari. Itu Nabi loh, yang nggak punya dosa. Buat apa istighfar ya Nabi kalau begitu? Untuk meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas-jelas Nabi akan masuk surga tertinggi, tapi tetap ternyata terus meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Nabi saja itu tidak kurang dari 100, ya, kita ini jauh-jauh lebih butuh sebenarnya untuk istighfar tiap kali. Jadi kita bangun tidur ya sampai tidur kembali, setidaknya nanti di akhir ya kita sebelum tidur introspeksi muhasabah, kemudian banyak istighfar kepada Allah, tobat secara global. Ya, kita katakan tobat secara global karena kita tadi nggak mampu mengabsen dosa-dosa kita, ya, khawatirnya terlalu banyak dosanya gitu, ya. Kita berbanyak istighfar kepada Allah. Dan ini kenapa saya sebutkan ini sebelum tidur, ya karena kita nggak tahu ya urusan nyawa kita kapan cabutnya. Khawatirnya pas lagi tidur, ya sudah nggak bangun-bangun lah,
lagi gitu ya. Nah ini kita memanfaatkan kesempatan ya sebelum tidur ya kita muhasabah ya, kita berusaha untuk mengingat dosa kita, tapi ya semampu nih ya kita hari ini apa yang kita lakukan, dosa apa yang kita lakukan. Kalau kita ingat ya kita taubat secara khusus, tapi kalau nggak ingat kita taubat secara global. Jadi apapun ya Allah, hari ini dosa-dosa yang saya perbuat saya minta ampun kepadamu. Kemudian ada istighfar. Ada istighfarnya nggak harus sebelum tidur ya, bisa dari pagi kita perbanyak istighfar ya. Kemudian wa ni'matu tashmalu ta'at aidan. Ya, nikmat juga mencakup ketaatan juga ya. Nikmat mencakup ketaatan juga. Bal inna ni'matal imani wa ta'ati lillah a'dhamu minan ni'amid dunyawiyah. Bahkan ya sesungguhnya nikmat iman dan ketaatan kepada Allah itu lebih besar daripada nikmat-nikmat duniawi. Nah ini tatkala seseorang ini beriman, tatkala seseorang ini bisa taat kepada Allah, ini juga bagian dari nikmat yang harus disyukuri. Bahkan ini merupakan nikmat yang lebih besar daripada nikmat-nikmat apa? Dunia. Seseorang hari ini mampu mendapatkan rezeki ya yang luas ya, kenikmatan-kenikmatan duniawi itu gak ada artinya dibanding dengan hari ini ya seseorang masih mendapatkan keimanan, masih mendapatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk mensyukuri nikmat ini bukan terbatas pada kenikmatan-kenikmatan duniawi. Anggaplah hari ini mungkin kita merasa nggak dapat kenikmatan duniawi sama sekali, misal gitu ya, walaupun nggak mungkin, ya kita tetap harus bersyukur, mensyukuri nikmat iman yang masih ada, mensyukuri nikmat ketaatan yang masih ada. Anggaplah nggak dapat kenikmatan dunia, tapi kan mustahil. Orang nggak mungkin satu hari nggak dapat kenikmatan dunia. Kita mau bernapas lega sudah bagian dari kenikmatan yang wajib untuk disyukuri. Hidup kita sekarang masih hidup, itu sesuatu yang harus kita syukuri. Itu bagian dari nikmat dunia. Apalagi kalau bicara tadi nikmat yang sifatnya ukhrawi, jadi nikmat iman dan ketaatan. Kemudian wa'al muslimi asyukru iza'an ni'am. Dan wajib bagi seorang muslim itu untuk mensyukuri ya kenikmatan ya, untuk bersyukur ya di hadapan kenikmatan. Wasabru 'alal musibah, bersabar tatkala mendapatkan musibah. Wa taubatu wal istighfaru 'inda iqtirafi dzambi, kemudian taubat dan istighfar ketika dia melakukan dosa. Ketika melakukan dosa dia segera untuk istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat taubat ada berapa? Ibu-ibu, syarat taubat ada berapa ibu-ibu? Ada 3. Apa aja? 1, menyesal Pak atas perbuatan dosa yang sudah lakukan. Yang kedua, berhenti ya dari perbuatan dosa yang sudah dilakukan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi ya. Nah ini 3 syarat ini harus ada tatkala kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 syarat harus terpenuhi. Kurang 1 syarat tobatnya tidak sah. Harus 3. Nah kalau dosanya terkait dengan hak makhluk, tambah syarat 1 lagi itu apa? Mengembalikan hak makhluk. Kita mengambil barang orang lain karena itu dosa ya. Tobatnya dengan 3 syarat ditambah apa? 1 syarat yaitu apa yang sudah kita ambil dari orang lain kita harus kembalikan. Ya, atau kalau nggak mampu mengembalikan karena barangnya sudah rusak atau sudah dimakan kalau makanan, kita bisa kalau nggak mampu mengembalikan gitu ya, kita bisa minta ikhlasnya, minta halalnya, lapor ke orang yang punya hak tadi. Saya tadi ngambil semangka Anda gitu ya, ya kita ngomong. Nah kalau nanti nggak apa-apa gitu ya, nah, berarti apa sah tobatnya dengan 4 syarat tersebut. Ini kalau tadi ya dosanya benar-benar kita tahu ya. Kalau kita nggak tahu dosa apa yang kita lakukan, tadi ya kita tobat secara globalnya tadi ya begitu. Nah ini untuk dosa-dosa besar ya, untuk dosa-dosa besar ya insya Allah kan kita itu harus dengan tobat. Tapi untuk dosa-dosa kecil ini tidak harus dengan tobat ya untuk pengampunannya. Dosa-dosa kecil itu bisa diampuni dengan amal-amal soleh. Walaupun tidak tobat bisa terhapus ya kalau dosa kecil. Karena memang namanya juga dosa kecil. Tapi ini dosa-dosa besar ya harus tobat. Ya. Kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah." Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji
atau mendolimi diri mereka sendiri, ya mereka ingat kepada Allah. Nah ini ya orang mukmin karakternya demikian. Jadi berbuat dosa, berbuat fahisyah, perbuatan keji, kemudian dia ingat kepada Allah, lalu mereka memohon ampun untuk dosa mereka, ya beristighfar kepada Allah. Dan tidak ada yang mengampuni taubat kecuali Allah. Nah di sini karakter dari seorang mukmin ya. Tatkala berbuat dosa dia segera ingat Allah, ya kemudian bertobat kepada Allah, sehingga perbuatan dosanya ini ya, tidak menjadi cacat yang terus menerus. Tatkala seseorang berbuat dosa, betul itu sebuah cacat, sebuah aib, tapi tatkala dia segera bertobat, maka dia akan menjadi pribadi yang istimewa dengan taubatnya. Ya, orang tua kita Adam alaihissalam, yaitu terjatuh pada perbuatan dosa, terjatuh pada perbuatan dosa yang dilarang. Jangan mendekati pohon yang ada di surga, karena kenikmatan di surga itu banyak sekali. Digoda sama iblis, akhirnya apa? Terjatuh juga pada dosa. Tapi aib ini tidak menjadi aib buat Anda. Karena apa? Setelahnya segera ingat Allah, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak menjadi cacat seorang Nabi Adam tadi, segera bertobat. Nah beda dengan kita. Kita udah berbuat dosa, udah gitu nggak ingat-ingat ya, boro-boro mau taubat, ingatnya juga tidak ingat Allah. Dan ini pribadi yang harus ingat, setelah berbuat dosa langsung ingat Allah, langsung bertobat. Ini kalau dia terjatuh pada perbuatan dosa. Tapi sebelumnya tentunya harus berusaha untuk menjauhi dosa-dosa, khususnya dosa-dosa besar. Harus berusaha untuk menjauh. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, alangkah menakjubkannya perkara seorang mukmin. Kalau udah bicara perkara seorang mukmin ini, memang perkaranya semuanya itu ajaban ya, menakjubkan. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusannya semuanya itu baik. Seluruh perkara seorang mukmin itu khair, baik. Walaisa dzaka illa lil mu'min. Dan hal itu tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin saja. Jadi yang semua perkaranya itu baik itu hanya orang mukmin saja. Dalam kondisi apapun, pokoknya masuknya levelnya khair, baik. In asabat usarra syakha. Jika dia mendapatkan sarra, sesuatu yang menyenangkan berupa kenikmatan, mendapatkan sesuatu yang membuat bahagia, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabatu dharra sabar. Dan apabila dia ditimpa dharra, sesuatu madharat, sesuatu bahaya, sesuatu yang tidak mengenakan hati, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu menjadi kebaikan baginya. Jadi mendapatkan kenikmatan dia syukur, mendapatkan musibah dia bersabar. Nah, keduanya tadi, syukur dan sabar, ini akan menjadikan kebaikan. Mungkin sebagian orang bertanya-tanya, ketika dapat musibah sabar, kebaikan apa yang dia peroleh? Masing-masing gak enak hati kan gitu ya. Musibahnya belum hilang. Ya memang kalau dapat musibahnya belum hilang, memang masih gak mengenakan. Tapi dengan adanya kesabaran ini akan menjadikan sebab kebaikan setelahnya. Di samping dia mendapatkan kebaikan di akhirat nantinya berupa pahala, Allah akan memberikan jalan keluar ya dari kesulitan yang menimpa diri, dari musibah-musibah yang menimpanya. Allah akan ganti nanti dengan kebaikan setelahnya. Dan itu satu kepastian ya, tinggal kita tunggu saja. Ya cepat atau lambat, butuh keyakinan. Jadi orang dapat musibah sabar. Yang dimaksud sabar apa di sini ya? Kita nggak berutuh gitu ya, kita nggak over dalam bertindak begitu ya. Kalau nangis ya boleh-boleh aja ya, tapi jangan sampai gara-gara musibah kemudian lisan kita jadi berkata kotor dan seterusnya. Apalagi sampai mengucapkan kata-kata yang terjatuh pada syirikan misalkan atau kekufuran, ini lebih parah. Ya, faqauluhu wa yaj'alaka mimman idza uqiya, ya perkataan penulis di sini agar menjadikan termasuk orang yang apabila diberi ya syakara dan dia bersyukur. Ai idza a'tahu Allahu ni'matan minan ni'ami syakaraha wasta'malaha fi ta'atihi subhanahu wa ta'ala. Yaitu apabila Allah memberinya suatu kenikmatan ya, dari kenikmatan yang sangat banyak, ya dia bersyukur, ya mensyukurinya.
dan menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kenikmatan ini tidak dikatakan kita mensyukuri sebuah kenikmatan kecuali kita menggunakan kenikmatan tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita dapat nikmat kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, setelahnya itu kenikmatannya dipakai untuk maksiat kepada Allah. Nah, yang semisal ini bukan bentuk apa? Syukur. Lisannya dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya sudah dapat nikmat, senang gitu ya. Ya itu satu kebaikan, dia masih ingat Allah, ya alhamdulillah ya. Tapi ini bukan hakikat syukur. Hakikat syukur tadi di samping dia memuji Allah atas kenikmatan yang dia dapatkan tadi ya, dapat nikmat alhamdulillah, kemudian gunakan kenikmatan tersebut dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru syukur. Kalau kita contohkanlah, kita dapat uang misalnya, dapat uang 100.000, alhamdulillah kita senang dapat uang 100.000. Setelahnya kita buat beli khamr untuk mabok begitu ya. Nah, yang semisal ini bukan syukur, bukan syukur ya. Akan syukur tadi harus menggunakan kenikmatan tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan pengertian ini, untuk bisa syukur ternyata juga nggak mudah ya, karena nggak cukup mengucapkan alhamdulillah ya. Walaupun kita tetap apresiasi, ada orang dapat uang kemudian alhamdulillah ya, kita apresiasi, artinya dia masih ingat Allah gitu ya. Tapi untuk memastikan dia syukur atau tidak, dilihat nanti setelahnya dia gunakan apa, uangnya buat apa ya gitu. Nah, kita kan sekarang sering ya pegang uang ya, mau banyak mau sedikit ya pegang uang. Nah, ini digunakan untuk apa ini ya? Jangan sampai mayoritasnya misalkan ya untuk kemaksiatan ya, harus kita gunakan sebaik-baiknya ya. Usahakan 100% dalam perkara-perkara yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya dalam hal yang mubah, yang hukumnya halal-halal saja ya, begitu ya. Jangan sampai masuk ke ranah-ranah yang maksiat ya. Jangan sampai walaupun hanya serupiah ya, karena serupiah pun nanti akan dihisap ya. Buat apa ini serupiah ya? Itu kalau serupiah nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya sekarang, tapi tetap itu akan dihisap seandainya digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah. Kemudian wa'idat tulia, dan apabila dia diuji dengan musibah, di musibatin ya sabar ya, dia bersabar. Wahabasa lisanah, dan dia menjaga lisannya, wajawarihah, dan anggota badannya, fi'li ma la yahil ya, menjaga lisan dan anggota badannya dari melakukan perbuatan yang tidak halal. Jadi benar-benar dijaga ini. Nah, ini kan susah ya, orang dapat musibah banyak yang tidak menjaga lisannya, ucapannya kotor, ucapannya bertentangan dengan syariat, atau tubuhnya, anggota badannya digunakan untuk hal-hal yang maksiat gara-gara musibah. Rasa hatinya nggak enak, panas hati dan seterusnya, nggak bisa sabar artinya begitu. Bahkan banyak yang sebagian manusia ini ketika dapat musibah malah terjatuh pada kekufuran, kesyirikan ya. Biasanya musibah apa yang jatuh pada kesyirikan? Musibah berupa kefakiran, diberikan kefakiran, musibah, akhirnya ingin cari insan kekayaan gitu ya, cari pesugihan ya, dengan bantuan jin-jin ya, setan-setan, akhirnya jatuh pada kesyirikan ya, murtad, keluar dari Islam gara-gara satu musibah saja berupa kefakiran. Padahal orang tinggal bersabar kepada Allah, meminta jalan keluar kepada Allah, pasti Allah akan tolong. Apalagi sekarang konsep dasar yang kalau udah bicara rezeki kan, setiap makhluk pasti diberi apa? Diberi rezeki. Soal banyak dan sedikit bukan urusan kita, tapi semuanya pasti diberi rezeki. Begitu, nggak usah khawatir urusan itu. Kemudian wa'idha adnaba istighfar, dan apabila dia berbuat dosa dia beristighfar. Wa hadhil umur kulluha amara Allah biha. Ya, perkara-perkara ini seluruhnya Allah perintahkan. Wa asna ala fa'iliha, dan Allah memuji orang-orang yang melakukannya, yaitu 3 hal ini tadi. Ya, syukur, sabar, dan istighfar. Wa qawlu syekhi, dan berkata asy-syekh, fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adati. Karena yang ketiga hal ini ya adalah tanda kebahagiaan dari unwanus sa'adah. Wallahi, ya demi Allah, man kana qa'iman bil wajib 'alaihi fi kulli hadhihi al-ahwal kana dzalika unwanu 'ala sa'adatihi wa taufiqil lillahi lahu. Ya, demi Allah ya, barang siapa yang melakukan kewajiban ini dalam setiap
perkara-perkaranya, dalam setiap keadaan-keadaannya, maka hal itu menjadi tanda kebahagiaannya dan tanda dia mendapatkan taufik ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau dia menjalankan 3 hal ini dalam keadaan-keadaannya. Keadaan dapat nikmat dia syukur, keadaan dapat musibah dia bersabar, kemudian keadaan tatkala berbuat dosa dia segera mengingat Allah, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak istighfar kepada Allah. Faqul ayyuhal muslimu syakiran sabiran tawwaban muniban fama ahsana hadhihi da'awati thayyibata minasy-syaikhi li talibil ilmi. Ya, maka wahai seorang muslim, jadilah orang yang bersyukur, bersabar dan bertobat ya, serta kembali kepada Allah. Maka alangkah baiknya ya doa-doa yang baik ini dari Syekh kepada penuntut ilmu. Nah, ini doa yang sangat luar biasa. Penulis mendoakan pembaca akan menjadi ya seorang hamba tadi yang syakiran bersyukur, sabiran yang bersabar, dan tawwaban muniban, orang yang bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mendapatkan ya 3 kriteria ini, artinya kita bisa dipastikan ya, hidup kita itu akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan ini kepastian, bukan kira-kira. Kalau kita bisa mewujudkan 3 hal ini, ya kan ya, 3 hal ini. Jadi konsep kebahagiaan ini itu sesuatu yang pada dasarnya ini mudah, karena nggak perlu kebanyakan teori. 3 saja ini, intinya adalah syukur, sabar, dan taubat atau istighfar tadi. Ingat-ingat ini 3-nya. Mau dapat kebahagiaan dunia akhirat ini 3. Dan ini nanti digunakan untuk semua lini kehidupan. Yang kita ingin bahagia di dunia dalam semua hal gitu ya. Ini konsepnya 3. Dan ini memang sesuatu yang tadi disebutkan, sesuatu yang berbolak-balik di kehidupan ini. Dan nikmat, dan musibah, dan dosa. Ya, jadi kita bagaimana mensikapi 3 hal ini secara tepat tadi. Nah, orang-orang yang sengsara adalah orang-orang yang memang tidak menerapkan 3 hal ini, dapat nikmat dan bersyukur. Ya, sementara seringkali kita dapat nikmat sudah besar aja ngerasanya agak kecil. Itu kan udah jelas dari awal saja sudah nggak mengakui kenikmatan itu sebagai sesuatu yang istimewa. Ya, apalagi boro-boro mau menggunakannya setelahnya dalam ketaatan kepada Allah. Begitu. Jadi 3 saja, tapi nanti dalam pelaksanaannya tentunya ya butuh latihan, ya kan. Untuk syukur butuh latihan. Untuk sabar apalagi ya, sabar merasa namanya kena sesuatu yang nggak mengenakan, ini butuh latihan. Ya perlu menempa diri agar menjadi termampu tadi untuk bersabar. Kemudian selanjutnya ya masih di muqaddimah ya. Ada 2 muqaddimah di sini ya, pembahasan beliau sebelum masuk ke kaidah. Dan setelahnya yang pertama tadi unwan sa'adah, tanda kebahagiaan ya. Kemudian yang kedua adalah tentang konsep dasar tauhid, tapi belum masuk ke kaidahnya, baru pembuka. Ini yang kedua. Coba teman baca yang yang kedua. Oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Silakan. Pakai mic-nya. Sebentar banget salahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ya'lam arsyadakallahu bi ta'atihi anna al-hanifiyyata millatu Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu din, kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل
فصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. افتتح الشيخ الموضوع كعادته بالتوجيه إلى طالب العلم، فقال: اعلم، تنبيها وإرشادا وتعليما. أرشدك الله أي هداك الله ووفقك